Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala limpahan rizkinya yang diberikan kepada kita, yang ketika kita mencoba untuk menghitungnya maka suatu keniscayaan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah maka engkau tidak akan sanggup. Jelas tidak akan sanggup karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan pada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang syukur, mungkin pada dasarnya sangat gampang kita mengatakan syukur. Sangat mudah lisan kita mengucapkan syukur. Tapi ada kalanya dalam praktek kehidupan kita mungkin bisa jadi kita termasuk orang yang kurang bersyukur. Entah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui manusia. Karena bersyukur ada dua cara, yaitu langsung pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan kalimat jazakumullah khairan atau mungkin terima kasih yang kita sampaikan kepada saudara kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti disampaikan tadi bahwa ketika kita bersyukur secara lisan maka biasanya sangat gampang. Tapi dalam prakteknya ada kalanya mungkin kita bisa jadi termasuk orang yang kurang bersyukur, bahkan mungkin bisa jadi tidak bersyukur. Ada beberapa hal yang mungkin bisa masuk kategori kita termasuk orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia. Yang pertama, ketika kita tidak membelanjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin termasuk orang bersyukur ketika kita memboros-boroskan harta kita, ketika kita membuang-buang makanan kita, ketika kita menyepelekan makanan yang kita makan kemudian tidak habis kemudian kita buang. Padahal di satu sisi, di sebelah bumi yang lain mungkin ada saudara kita yang dia untuk mendapatkan makanan dengan bersusah payah. Dia untuk mendapatkan air dengan bersusah payah, dengan berjalan puluhan kilo,
dengan meminum air yang mungkin masih keruh. Tetapi kita di sini dengan mudahnya membuang-buang air. Air yang kita minum kita sisakan, kemudian kita tidak habiskan dan dibuang. Ketika kita berwudu pun, wudu kita dengan kucuran yang kencang, sehingga air yang kita pakai dengan air yang terbuang lebih banyak yang terbuang. Kemudian mungkin juga kita biasanya mungkin membeli barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, yang tidak terlalu urgent, sehingga barang itu setelah kita beli kita tidak memakai secara maksimal, tidak kita optimalkan dalam fungsi dan manfaatnya. Jadi mungkin perbuatan tabdzir kita, perbuatan mubadir kita, perbuatan boros kita menyebabkan kita masuk ke dalam golongan orang yang mungkin kurang bahkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, sesungguhnya orang yang mubadzir, sesungguhnya orang yang boros, dia sesungguhnya adalah temannya setan, dan setan kepada Allah SWT termasuk golongan yang ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan tabdzir? Bagaimana kita menjaga harta kita? Bagaimana kita membelanjakan harta kita? Bagaimana kita menggunakan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya? Meminimalisir yang terbuang, makanan yang terbuang, minuman yang terbuang dan sebagainya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, mungkin kita bisa jadi akan masuk ke dalam golongan orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan jadi tidak bersyukur ketika kita memegang harta kita, memegang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, menggenggam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, bukan dengan tangan kita. Karena ketika kita memegang harta kita dengan hati kita, maka kita akan susah untuk mengeluarkannya. Ketika kita memegang harta kita dengan hati kita, maka kita mungkin susah untuk bersedekah, susah untuk berinfak, susah untuk memberikan, membantu saudara kita yang sedang kekurangan. Akhirnya ada dalam diri kita perbuatan atau sikap bakhil atau sikap pelit yang ada dalam diri kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita pegang harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kita, sehingga kita mudah untuk menyalurkannya, untuk mengeluarkannya. Sehingga dengan harta kita, dengan rezeki yang Allah berikan pada kita, mungkin orang yang awalnya menangis menjadi tersenyum. Orang yang mungkin dia sedang galau, kalut pikirannya dikarenakan pusing dengan urusan ekonomi, menjadi terselesaikan urusannya. Mungkin orang yang awalnya lapar, dengan harta kita mereka merasakan kenyang. Dan ini tentunya suatu kemuliaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga dari sikap kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita introspeksi pada diri kita agar kita tidak menjadi orang yang bakhil, tidak menjadi orang yang kikir. Itu dua hal yang mungkin bisa menyebabkan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terkait dengan manusia, jemaah salat Jumat rahimakumullah, juga mungkin ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Mungkin kita termasuk orang yang kurang bersyukur ketika kita melupakan kebaikan saudara kita. Dan ini sering terjadi di sekitar kita. Maka tidak aneh ketika ada sebuah peribahasa mengatakan panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Karena realitas kehidupan mungkin begitu yang ada di sekitar kita. Saudara kita berbuat baik pada kita 1 kali, 2 kali, mungkin sampai 10 kali dan seterusnya. Tetapi ketika saudara kita berbuat kesalahan 1 kali, maka kebaikannya itu hilang tanpa bekas. Diibaratkan kebaikan itu sebuah panas yang setahun, kemudian panas tahun itu hilang tanpa bekas dikarenakan turun hujan sehari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mungkin kita bisa jadi orang yang kurang bersyukur atau tidak bersyukur ketika kita tidak membalas kebaikan saudara kita. Mungkin saudara kita ikhlas dalam membantu kita. Mungkin saudara kita tidak berharap balasan dari kita karena hanya Allah yang diharapkan balasannya. Tetapi kita sebagai orang yang sudah dibantu, hendaknya kita berusaha memikirkan bagaimana untuk membalasnya. Bagaimana kita berpikir untuk lebih suka memberikan kebaikan kepada orang yang telah membantu kita. Jangan sampai ada di dalam diri kita sebuah peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang sudah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang banyak, bukannya kita balas dengan kebaikan, tapi justru kita balas dengan keburukan. Orang yang sudah menolong kita justru malah kita tikam dari belakang. Orang yang sudah menyelamatkan kita, memudahkan urusan kita, justru malah kita berikan keburukan-keburukan. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanful fadla bainakum, dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Dan juga kita bisa mengambil ibrah dari sebuah kisah yang Nabi Muhammad SAW memberikan kebaikan yang begitu besar kepada seorang pengemis buta yang selalu menjelekkan Nabi Muhammad. Mungkin kisah ini tidak secara langsung berkorelasi dengan sikap air susu dibalas dengan air tuba, tetapi sikap dari Nabi Muhammad yang beliau tetap berbuat kebaikan pada orang yang telah selalu menjelek-jelekannya, tapi beliau tetap ridho, bahkan mau menyuapin pengemis buta tersebut. Bahkan ketika beliau menyuapin pengemis tersebut, pengemis itu pun masih selalu menjelekkan Nabi. Di depan Nabi sendiri pengemis itu menjelek-jelekkan Nabi. Apa yang terjadi dengan kita kalau seandainya kita sudah membantu orang kemudian orang itu menjelekkan kita? Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata cacian juga, mungkin kita akan membalas dengan balasan fisik, entah memukul, menendang dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu. Beliau tetap menyuapin, beliau tetap memberikan kemudahan pada orang miskin tersebut, yang akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian perannya digantikan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, ternyata pengemis tersebut merasakan suatu hal yang berbeda, yang tidak biasanya. Dan ketika ditanyakan siapa orang yang selama ini menyuapin beliau, adalah Nabi Muhammad SAW yang selama ini engkau hina, maka orang itu langsung merasakan diri yang salah dan kemudian bertobat bahkan masuk ke Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau orang yang berbuat buruk pada kita pun Nabi menyontohkan dengan membalas kepada kebaikan, maka bagaimana mungkin kita orang yang beriman justru membalas kebaikan saudara kita dengan keburukan? Bagaimana mungkin kita memberikan balasan pada saudara kita dengan hal yang justru malah akan menyusahkannya, dengan hal yang justru akan menyengsarakannya? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah
kita berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur yang sebenar-benarnya, tidak hanya melalui lisan kita tapi juga melalui praktek kehidupan kita. Baik syukur pada Allah secara langsung ataupun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui saudara-saudara kita sesama manusia. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.